Halo halo Scorpio, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk kabar baik di bulan Desember atau dalam waktu dekat ya. Kapan aja kamu nonton video ini. Sun, Moon, and Rising in Scorpio. Ini kadang-kadang resonate sama Sun-nya ya, sama Scorpio Sun. Tapi kadang-kadang juga Scorpio Rising gitu ya. Jadi kamu bisa cek ke chart kamu gitu ya, chart kelahiran kamu, yang mana yang mungkin lebih cocok ya. Dan karena ini general, kolektif, jadi nggak akan resonate ke semua. Oke, Scorpio. Kita lihat ya kabar baik untuk kamu di bulan Desember atau dalam waktu dekat. Oke, di sini ada The Tower. Kemudian ada Nine of Swords. Wow. Sepertinya ada sesuatu yang mengejutkan baru-baru ini atau sudah lewat gitu ya. Dan mungkin ada kaitannya dengan keluarga atau dengan kepemilikan gitu ya. Sehingga bikin kamu itu jadi yaitu kaget terus jadi wah gimana nih gitu ya, jadi panik lah gitu ya, jadi kepikiran. Oke, kita lihat dulu ya. At the bottom of the decknya di sini ada Father of Wands. Oke. Aku merasakan ini menyangkut kejadian di masa lalu ya. Nah, tadi ada Father of Wands, ada Mother of Wands. Ini mungkin lebih cocok buat yang sudah berkeluarga atau sudah berpasangan ya. Kita bahas itu dulu. Jadi mungkin ada kejadian di hubungan kalian yang membuat kamu atau pasangan itu jadi overthinking, jadi trust issue gitu ya. Ya, mungkin ada yang salah satu pihak itu kena layoff ya, jadi nganggur. Dan ya pokoknya itu benar-benar membuat hubungan kalian itu tergoncang. Ya aku merasakan beberapa ini mungkin masalah keuangan ya, menyangkut masalah uang. Selingkuh, bisa juga selingkuh dengan orang lain, kemudian jadi uangnya itu ke sana gitu ya. Tanpa disadari si yang berselingkuh ini akhirnya jadi boros karena menghidupi selingkuhannya. Atau kalau misalnya nggak menyangkut orang lain gitu ya, ada ketidakterbukaan. Misalnya pasangan kamu itu ternyata dapat promosi atau kenaikan gaji, kan harusnya dibicarakan ya. Atau ya kalau misalnya dalam perkawinan yang fair gitu ya, yang pokoknya segala sesuatunya itu terbuka, ya kalau ada kenaikan gaji kan pasangan juga ikut merasakan atau tahu lah istilahnya ya, at least tahu. Tapi ini enggak. Dan akhirnya si pasangan ya, siapapun itu, kamu atau pasangan kamu, taunya itu di belakang gitu ya. Setelah sekian lama baru tahu dan merasa kecewa aja gitu. Padahal kan kita tuh satu rumah gitu ya. Satu tujuan. Kenapa sih kok nggak dibuka aja? Toh aku tuh nggak bakalan ya minta atau nggak bakalan ngambil yang lebih dari porsinya gitu ya. Cukup tahu aja gitu. Nah hal-hal seperti itu ya contohnya ya. Dan ini mungkin ada yang sudah sampai akhirnya tuh hubungannya benar-benar renggang. Ada yang berpikir kayaknya mendingan pisah aja deh. Kok pasangan aku nggak terbuka gitu ya. Karena mungkin ini sudah terjadi berkali-kali. Atau ada juga yang baru terjadi sekali tapi itu benar-benar menggoncangkan gitu ya dunia. Karena mungkin kamu atau pasangan kamu tidak menyangka ya bahwa ternyata pasangan aku tuh nggak terbuka gitu ya, bahwa dia punya
uang sekian, dan kemana selama ini uang itu. Akhirnya ada kecurigaan-kecurigaan gitu yang bikin jadi overthinking, jadi cemas gitu ya. Kalau bukan di hubungan, ini aku merasakan ada kaitannya dengan pekerjaan ya. Jadi mungkin kamu itu diberi tambahan job desk, atau tiba-tiba tuh workload-nya tuh benar-benar membuncah, benar-benar luar biasa gitu ya dibanding sebelum-sebelumnya. Nah, kamu merasa nggak siap. Kamu juga mungkin agak nggak pede gitu ya, apakah sesuai nih kompetensinya, kok tiba-tiba digabrukin ke aku nih kerjaan kayak begini. Nah, tapi sebenarnya ya, aku merasakan ini kabar baik. Bisa jadi kamu tuh kayak dites, kamu tuh dijajal dulu nih. Kamu sudah dinominasikan untuk dapat promosi, untuk menempati jabatan yang bagus gitu ya, untuk naik jabatan. Tapi sebelum itu kamu kayak dites dulu. Nah, cuma masalahnya ya, mungkin cara ngetesnya itu terlalu gimana ya, kayak kamu tuh lagi nggak siap banget, atau ya orangnya tuh bener-bener timingnya kurang pas, sehingga ya jadi kayak gimana ya gitu, kayak bikin panik. Karena di sini ada the Tower dan di sini ada Nine of Swords gitu ya. Ini ada kepanikan yang sebenarnya mungkin nggak segitunya gitu loh. Ya itu kabar baiknya ya. Apa yang kamu takutkan, apa yang kamu merasa panik ya, itu sebenarnya nggak segitunya. Oke, kayaknya aku perlu tarik 2 kartu lagi. The Empress. The World, wow. Ya, aku merasakan ini sebenarnya blessing in disguise ya. Jadi, sebagai contoh nih ya, yang bikin kamu panik, yang bikin kamu khawatir, kamu tuh kayak, apa mungkin ya aku bisa memikul tanggung jawab sebesar itu? Atau apa mungkin ya aku bisa kesana gitu ya? Jadi kayak ada meragukan diri sendiri. Padahal orang lain itu melihat kamu punya potensi. Kamu itu banyak potensi. Bahkan beberapa melihat kamu itu sebenarnya sudah jadi ya. Jadi bukan hanya potensi aja. Hanya kamu sendiri yang kayak mensabotase diri kamu. Nah, di sini, di sini ada Ten of Cups. Kayaknya kamu harus kembali ke energi feminin kamu deh. Terlepas kamu laki-laki atau perempuan ya. Energi feminin ini adalah energi yang nurturing, energi yang calm gitu ya, kalem, reseptif, yang elegan gitu ya. Jadi nggak gerasa gerusu, nggak panik gitu ya. Ya jadi kuncinya memang harus menenangkan pikiran. Karena segala sesuatunya pasti akan selesai gitu ya. Kamu bisa kok, misalnya dikasih tanggung jawab besar, atau kamu menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Yang mungkin di pikiran kamu, waduh, ini masalah apaan gede banget nih. Aduh, belum pernah nih dapat masalah kayak gini. Tapi sebenarnya kamu bisa kok. Kamu bisa menghandle itu. Kamu bisa menyelesaikan masalah itu kok. Ya, jadi itu kabar baiknya ya. Apa yang kamu takutkan, apa yang kamu pikirkan, itu tidak sebegitunya. Dan masalah sebesar apapun itu pasti akan bisa diselesaikan. Kamu punya kemampuan ya. Dan jangan lupa ya, sisi kreativitas kamu. Meskipun kelihatannya itu, wah kayaknya ini masalahnya gede banget nih. Waduh, bisa atau enggak gitu ya. Tapi dengan sedikit kreatif ya, kamu coba deh gali sisi kreatif kamu. Akhirnya gitu ya, kamu bisa menyelesaikan masalah itu tanpa gerabak gerubuk, tanpa yang sampai kayak dunia mau runtuh gitu loh. Oke, sekarang kita lihat ada advice apa untuk kamu. Nah, ada creative project. Tadi
aku bilang sisi kreatif ya. Kemudian di sini ada child. Oke, mungkin kenapa kamu jadi panik, jadi cemas gitu ya. Ini ada kaitannya dengan inner child kamu. Nah, kalau misalnya kamu sekarang menghadapi suatu masalah yang berat dan kamu belum bisa menemukan solusinya gitu ya, coba kamu masuk ke hobi atau ke hal-hal kreatif yang mungkin waktu kecil ya kamu itu pernah lakukan. Misalnya main musik, atau menulis, atau nyanyi, atau menulis ya. Beberapa kali aku mendapatkan gambaran untuk menulis. Change in direction, ya. Jadi jangan terus-menerus berfokus ke hal yang bikin kamu overthinking, ke masalah itu ya. Coba kamu alihkan dulu pikiran dan fokus kamu itu ke hal-hal yang kreatif, hal-hal yang berbeda gitu ya. Nggak masalah, jadi kamu nggak usah merasa kayak dikejar-kejar waktu. Aduh ini harus selesai tanggal sekian, atau kayaknya kalau misalnya belum selesai aku nggak bisa tenang. Justru kalau misalnya kamu belum bisa tenang, lebih baik ditunda dulu masalahnya, kemudian kamu menenangkan pikiran. Nah, salah satu cara adalah untuk menekuni hobi kamu, terutama hobi yang dari kecil, itu ya clue-nya. Dan di sini ada blessing in disguise. Jadi, lihatlah dari sudut pandang yang berbeda. Masalah yang besar dan mengagetkan itu, di dalamnya justru ada pelajaran penting gitu ya. Jadi jangan melihat dari yang jeleknya atau dari kulit luarnya aja. Tunggu ya sampai semuanya itu terbuka layer demi layer, maka kamu akan menemukan pelajaran dan hikmah yang mungkin klise ya, tapi pada saat itu kamu akan, oh ternyata ini toh maksudnya. Ya jadi aku mau ngomong, tapi ini sih terserah gitu ya, bagaimana masing-masing, bagaimana kamu menanggapi gitu ya dari segala sesuatu yang terjadi. Tapi ini ya, aku perlu menyampaikan ini ya. Nikmati pahit getirnya, asam garamnya gitu ya. Karena lagi-lagi klise, kalau kamu ingin bahagia, bagaimana kamu bisa merasakan bahagia kalau kamu tidak tahu yang namanya sedih dan kecewa? Ya, jadi kesedihan, kekecewaan, dan masalah itu datang supaya itu bisa, pertama ya, kamu belajar untuk menyelesaikan itu, supaya bisa upgrade, dan juga supaya nanti ketika masalah selesai dan hidup berganti lagi gitu ya, siklus kehidupan berganti lagi, kamu menemukan kebahagiaan, kamu bisa membedakan gitu yang mana yang kecewa, yang mana yang namanya bahagia. Dan kamu akan bisa merasakan dengan secara menyeluruh gitu ya. Jadi nggak setengah-setengah. Itu sih ya kabar baiknya. Jadi ini agak dalam ya. Jadi aku agak susah nih ngasih contohnya. Cuma pada intinya, kalau kamu sekarang menghadapi masalah yang besar, atau ada masalah besar yang belum tuntas, kamu nggak perlu merasa galau atau merasa takut gitu ya. Merasa takut tidak bisa menghadapi, merasa takut mau kemana gitu ya. Jalani aja, dan kalau bisa, misalnya kamu udah mumet ya, merasa buntu, kamu cari dulu pelarian yang positif. Kalau misalnya kamu nggak mood gitu ya untuk melakukan sesuatu, ya di sini aku merasakan mendengarkan musik itu cukup kok gitu ya, musik yang menenangkan. Nah, the situation will improve. Oke. Ini adalah kata pamungkasnya ya. Jadi kabar baiknya, masalah apapun yang terjadi dalam hidup kamu itu akan berakhir ya. Meskipun segala sesuatunya sudah luluh lantak gitu ya, kayak The Tower ini kan kayak hancur gitu ya. The Tower seperti kesambar petir gitu loh.
Tapi yakinlah situasinya itu akan berubah. Kalau semuanya sudah luluh lantak, sudah jadi puing-puing, kamu bisa membangun lagi dari awal. Dan ini ya, mungkin nanti blessing in disguise-nya ya, ada hikmahnya atau pelajarannya itu, kamu punya hal yang baru, sesuatu yang baru. Kamu kayak diarahkan ke sesuatu yang lebih baik gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ini luas banget cakupannya, bisa diterapkan di karir, di percintaan, di berbagai aspek kehidupan ya. Intinya ini, kabar baiknya the situation will improve. Segala sesuatunya akan membaik. Oke, Scorpio, so demikian dulu reading untuk kamu, semoga membantu. See you and take care.